Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Kali ini kita lanjutkan pembahasan kita tentang kombinasi, ya. Apa itu kombinasi? Kombinasi itu dapat dilihat dari kita pahami dengan melihat contoh-contoh berikut. Nah, kombinasi R unsur dari N unsur yang berbeda itu dinotasikan dengan NCR, ya. Sama seperti permutasi, ada buku yang menulis NCR, ada juga yang menulis CNR, ada juga yang menulis CN,R, ada juga yang menulis gini, NR. Nah, ini juga lambang kombinasi. Kita lihat kasusnya. Contoh kasus terkait dengan kombinasi. Setelah melalui seleksi yang ketat, tersisa 8 calon yang akan bertarung dalam pemilihan pengurus OSIS. Ya. Akan dipilih 3 orang diantaranya, masing-masing untuk jadi ketua, sekretaris, dan bendahara. Dalam berapa cara calon-calon tersebut dapat dipilih? Nah, soal ini sudah familiar ya, sudah biasa kita selesaikan dengan menggunakan aturan perkalian. Kemudian kasus kedua, Dinas Pendidikan Provinsi Riau akan mengadakan webinar yang akan diikuti oleh 3 siswa terbaik dari setiap SMA di Provinsi Riau. Nah, artinya masing-masing SMA itu akan mengutus 3 orang. Nah, setelah melalui beberapa tahapan seleksi, tersisa 8 calon dari SMA 1 Tualang yang akan mengikuti webinar tersebut. Jadi kita fokuskan ke SMA kita saja. Nah, ada 8 calon yang akan mengikuti webinar tersebut. Keputusan peserta yang ikut ada di tangan kepala sekolah. Nah, ada berapa banyak cara kepala sekolah dapat memilih calon peserta webinar tersebut. Nah, kasus ini dapat kita lihat satu persatu. Yang pertama kita lihat kasus pengurus OSIS. Nah, ini sudah bisa kita selesaikan, ya, bisa dengan permutasi atau dengan kombinasi, dengan aturan perkalian, ya. Berarti ini 8 faktorial dibagi dengan 8 kurang 3 faktorial, atau 8 faktorial per 5 faktorial, itu caranya, masih ingat ya, cara mencarinya, 8 faktorial per 5 faktorial. Itu adalah 8 kali 7 kali 6 kali 5 faktorial per 5 faktorial ya. Ini habis, tinggal 8 kali 7 kali 6 sama dengan 336. Nah, di antara 336 ini kita bisa lihat ya, kita misalkan yang kita pilih itu adalah A, B, dan C. A, B, dan C. Maka di dalam 336 ini termasuk di antaranya adalah posisi ABC yang bertukar. Misalkan ABC, kemudian CBA, kemudian BAC, ya. Ini adalah 3 posisi yang berbeda. Dan semuanya itu ada 3 faktorial. Ada 6 cara kita menyusun ABC untuk menjadi ketua, wakil, dan ketua, sekretaris, dan bendahara. Itu baru 3 orang, ya. Sehingga nanti kalau di total ada 336 cara pemilihan. Nah, kita pindah ke kasus yang kedua. Di sini kita anggap yang terpilih itu adalah si A, si B, dan si C juga. Nah, untuk memilih A, B, dan C, itu pilihannya itu hanya satu. Ya, cara pemilihannya hanya satu, yaitu A, B, dan C. Kenapa tidak bisa BCA? Karena kepala sekolah memilih ABC itu sama saja dengan kepala sekolah memilih BCA, kepala sekolah memilih CBA, ya, karena di sini tidak ada susunan. Ya, hanya memilih 3 orang saja, tidak ada susunannya sebagai apanya. Maka karena dia tidak ada susunan, nah, yang 3 faktorial di sini tadi harus dibuang dari perhitungan soal nomor 2. Nah, cara membuangnya adalah dengan cara membagi, ya. Jadi caranya adalah 8 faktorial tadi, 8P3 tadi dibagi dengan 3 faktorial, ya. 8P3 dibagi dengan 3 faktorial. Kenapa dibagi 3 faktorial? Karena di antara 8P3 ini ada, yang kita buang adalah yang ini nih. Yang cara memilih 3 unsur
cara menyusun 3 unsur begitu ya. ABC, CBA, BAC, apalagi CAB masih ada 6 unsur yang lain. Itu harus dibuang dari perhitungan kombinasi. Jadinya kita punya 8 faktorial per 8 kurang 3 faktorial kali 3 faktorial. Yang ini tadi, yang ini merupakan rumus permutasi ya. 8 faktorial per 8 kurang 3 faktorial. Nanti di bawahnya penyebutnya dikali dengan 3 faktorial. Menyelesaikan ini bisa di 8 kali 7 kali 6 kali 5 faktorial per 5 faktorial kali 3 kali 2, 6 ya. Ini habis, tinggal 8 kali 7, 56. Jadi yang dibuang di sini adalah posisi ABC itu sendiri, itu kan ada 6 atau 3 faktorial. Nah, itu dibuang dalam perhitungan kombinasi karena susunan tidak diperhatikan. Nah, nanti di soal tidak akan kamu temukan kalimat susunan tidak diperhatikan seperti itu ya. Jadi kita harus bisa memilih soal mana yang menggunakan kombinasi dan soal mana yang menggunakan permutasi. Nah, jika bingung dicobakan saja ya, apakah susunan diperhatikan atau tidak. Diambil saja contohnya, contoh kasus. Nah, dengan demikian secara umum dapat disimpulkan bahwa untuk kombinasi R unsur dari N unsur yang berbeda itu dirumuskan dengan NCR. NCR itu adalah NPR dibagi N faktorial. Dengan kata lain, N faktorial dibagi dengan N kurang R faktorial dikali R faktorial. Nah, contoh soal seperti ini. Dari 10 soal yang disediakan, seorang siswa diwajibkan mengerjakan 8 soal saja. Ada berapa banyak cara siswa itu memilih soal yang akan dijawab? Nah, ini berarti si siswa itu tidak mementingkan urutannya. Ya, yang penting 8 soalnya yang mau dipilih apa saja. Maksudnya urutan tidak diperhatikan. Misalkan yang mau dipilih nomor 1, nomor 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, ini adalah sama jika siswa itu menulis nomor 8 dulu, kemudian nomor 6, kemudian nomor 7, 1, 2, 3, 4, 5. Ini sama ya. Jadi urutannya tidak dipentingkan. Maka kita gunakan kombinasi karena urutan tidak dipentingkan. Ya, kombinasi berarti kombinasi dari berapa ya? Dari 10 kombinasi 8 dari 10 unsur. 10 faktorial per 10 kurang 8 faktorial dikali 8 faktorial. Nah, baik, silakan jika ada yang ditanya.